Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh-Soleh kelas 3. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Nah, alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu pada hari ini. Kita akan memulai lagi pembelajaran setelah kemarin 3 hari kita libur pembelajaran ya. Nah, seperti biasa silahkan Ananda semua mandi terlebih dahulu, sarapan terlebih dahulu, dan sholat duha terlebih dahulu ya. Nah, sudah ketiga kegiatan tersebut dilaksanakan, kita bacakan basmalah untuk memulai kegiatan pada hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, silahkan Ananda semua siapkan buku Kemendikbud, buku modul, pensil, juga penghapusnya. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran, melanjutkan kemarin pembelajaran 5 di buku modul yang sudah disampaikan oleh Bu Mina. Nah, Ibu akan melanjutkan ke halaman 25 aktivitas 5. Kemarin kita sudah belajar tentang teknologi pangan. Teknologi pangan yaitu ilmu pengetahuan yang digunakan untuk mengolah makanan ya. Nah, banyak sekali jenis makanan yang diolah melalui teknologi pangan. Nah, di sini di aktivitas 5 halaman 25 kita akan memasangkan nama daerah dengan makanan khas daerahnya ya. Nomor satu adalah daerah Medan. Daerah Medan makanan khasnya apa? Yaitu bika Ambon ya. Medan itu makanan khasnya yaitu bika Ambon. Kemudian yang kedua Palembang. Palembang makanan khasnya yaitu empe-empe ya. Kemudian yang ketiga Papua. Papua makanan khasnya adalah ikan bakar manokwari ya. Kemudian Riau. Riau makanan khasnya yaitu otak. Dan yang terakhir Bandung yaitu makanan khasnya adalah seblak. Nah, itu untuk menjawab aktivitas 5. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran ke-6 halaman 26. Kita langsung ke aktivitas 2. Ya, di aktivitas 2 ada teks bacaan. Nah, mari kita baca bersama teksnya. Evelyn dan kakaknya suka makan nasi kuning. Setiap hari, ibu menyiapkan sarapan nasi kuning dengan segelas susu. Nasi kuning cocok dinikmati dengan sambal kentang dan ayam. Evelyn suka nasi kuning yang ditambah sambal kentang. Rasanya sungguh lezat. Berbeda dengan Evelyn. Kakaknya tidak suka sambal kentang. Kakak Evelyn lebih suka nasi kuning dengan serundeng manis. Suatu hari, Evelyn dan kakaknya akan berangkat sekolah. Mereka tidak sempat sarapan karena hari semakin siang. Saat terburu-buru, Evelyn tidak sengaja membawa bekal makanan milik kakaknya. Sesampainya di sekolah, Evelyn terkejut karena membawa nasi kuning dengan serundeng. Ia merasa kesal dan marah dengan kakaknya. Sesampainya di rumah, Evelyn mengungkapkan rasa kesal kepada kakaknya. Mereka kemudian bertengkar. Evelyn mengadu kepada ibu. Ibu berusaha menasehati mereka. Perbedaan sifat dan kebiasaan akan mengakibatkan pertengkaran jika tidak ada yang mengalah. Oleh karena itu, Evelyn dan kakaknya harus menanamkan rasa toleransi dan tenggang rasa terhadap perbedaan yang ada.
Akhirnya Evelyn dan kakaknya saling bermaafan. Mereka berjanji akan menghargai kesukaan satu dengan lainnya. Nah, dari bacaan teks tersebut, kita dapat mengetahui bahwa setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Ya, juga sifat dan ciri setiap individu juga amat beragam. Beragam artinya bermacam-macam. Jadi tadi sifat Evelyn dan kakaknya berbeda, ya, bermacam-macam atau beragam. Kemudian, dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasah. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Nah, itu adalah dari bacaan teks. Nah, untuk pertanyaan yang ada di halaman 27, aktivitas 2, pertanyaannya itu menjadi tugas Ananda semua di rumah. Nah, sekarang kita lanjut ke buku paket. Buku paket kita akan mulai ke halaman 51. Kita masuk ke pembelajaran ke-6, ya. Halaman 51 buku paket Kemendikbud. Silahkan dibuka. Nah, di sini kita akan membaca cara membuat tempe. Ananda semua pasti di rumah sering memakan tempe, ya, karena tempe itu sangat bergizi, ya, mengandung vitamin yang sangat besar dan baik untuk dikonsumsi. Nah, bagaimana cara membuat tempe itu? Kita baca bersama teks halaman 51 buku Kemendikbud, ya. Nah, cara membuat tempe. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu, ditambahkan ragi tempe serta daun pisang. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih. Kemudian direndam selama 12 sampai 18 jam. Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas. Lalu kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe. Melalui teknologi pangan, kacang kedelai tadi dapat diolah menjadi tempe melalui teknologi pangan, ya. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Jadi, jika kita banyak mengkonsumsi tempe, itu sangat baik untuk tubuh kita, ya. Karena zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Nah, berarti sangat bermanfaat bagi tubuh kita, ya. Nah, di halaman 53 buku Kemendikbud, di sini ada lengkapi kalimat di bawah ini. Gunakan kata-kata dalam kotak untuk membantumu. Nah, kata-katanya yang paling bawah ada kata konsumsi, ada kata kedelai, ada kata teknologi, ada kata proses, dan juga ada kata suhu. Nah, silahkan tugas Ananda di rumah yaitu melengkapi paragraf yang ada dalam kotak di buku Kemendikbud halaman 53.
silahkan Ananda lengkapi kalimat yang belum lengkapnya ya. Nah, itu menjadi tugas Ananda di rumah. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran matematikanya, yaitu tentang volume benda. Kemarin sudah dibahas oleh Bu Mina tentang volume benda. Volume benda itu yaitu isi suatu bangun ruang. Itu yang disebut dengan volume. Nah, di sini ada 3 buah kemasan susu. Yang A, yang B, dan yang C. Yang A kemasan susunya sangat besar. Yang B kemasan susunya sedang. Dan yang C kemasan susunya yang sangat kecil ya. Nah, kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Jadi, kemasan A itu kan kotaknya sangat besar. Kemudian diisi oleh 2 kemasan B ya. Nah, itu untuk gambar yang pertama. Sekarang kemudian kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C. Volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Maka volume kemasan A, kemasan B, dan kemasan C berbeda ya. Untuk gambar yang kedua tadi kemasan A-nya itu diisi oleh 4 kemasan C. Jadi untuk gambar yang pertama tadi kemasan A-nya diisi oleh hanya 2 kemasan B. Karena kemasan B bentuknya agak besar dari kemasan C. Dan untuk gambar yang kedua tadi kemasan A-nya diisi oleh 4 kemasan C. Jadi kemasan C itu bentuk kemasannya lebih kecil dari kemasan B. Dan otomatis volumenya juga lebih sedikit ya. Nah, kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Nah, sekarang kita buka halaman 29, buku modul aktivitas 5. Di sini amati gambar berikut. Di sini ada 1 gelas ditambah 1 gelas sama dengan 1 toples. Jadi, 1 toples itu isinya 2 gelas. Nah, Ibu akan bertanya, jika 2 toples, berapa gelas? Tadi kan 1 toples itu 2 gelas, berisi 2 gelas. Kalau 2 toples berarti berisi berapa gelas? 2 dikali 2. 2 toples dikali 2 gelas. Jadi 4 gelas ya. Tadi kalau 1 toples itu berisi 2 gelas, ya. Jika 2 toples maka berisi 4 gelas, ya. Nah, untuk aktivitas 5, pasangkan gambar berikut dengan tepat sesuai petunjuk tersebut. Ananda semua nanti tinggal memasangkan gambar jumlah toples dengan jumlah gelasnya yang sesuai. Contoh nomor 1. Tadi 2 toples itu sama dengan 4 gelas. Nanti Ananda tarik garis dari nomor 1 ke nomor 4 yang berisi 4 gelas. Dan untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 itu menjadi tugas Ananda di rumah ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Ibu ulangi untuk tugas hari ini. Yang pertama, tadi aktivitas 2 halaman 26-27 menjawab pertanyaan dari bacaan teks ya. Itu tugas yang pertama. Dan tugas yang keduanya adalah yang tadi di buku Kemendikbud halaman 53, melengkapi kalimat
Ya, itu tugas keduanya. Kemudian tugas yang ketiganya adalah halaman 29 aktivitas 5. Ya, jadi tugasnya ada 3. Oke ya. Tetap semangat Ananda semua dan jangan lupa tugasnya dikirimkan ke Edmodo sampai pukul 8 malam. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.